Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal rencana penelitian saya yang berjudul Pengembangan Model Cerdas Literasi Digital Kesehatan Reproduksi Sekolah Dasar berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Penelitian ini dipromotori oleh Profesor Dr. Stang MKS dan dikopromotori oleh Dr. Surya SKM MKes dan Profesor Dr. Insinyur Syafruddin Syarif MT. Ya, pada presentasi ini terdiri dari pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka dan metode penelitian. Ya, dimulai dari pendahuluan, latar belakang. Gadget, smartphone, dan internet seperti kita ketahui telah menjadi kebutuhan primer pada pelajar untuk menunjang proses pendidikannya. Penggunaan smartphone dan internet dapat menyebabkan ketergantungan yang dapat berdampak negatif pada pelajar. Dampak negatif dari ketergantungan smartphone dan internet ini meliputi penurunan keterampilan dan kemampuan kognitifnya, kemudian stres, kecemasan, gangguan tidur, dan penurunan prestasi akademik. Akses mudah terhadap konten pornografi juga merupakan salah satu dampak dari smartphone dan internet yang dapat memiliki pengaruh yang sangat berbahaya pada pelajar. Candu pornografi merupakan masalah yang sangat serius yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi pada remaja. Dengan kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi yang tepat dapat berkontribusi pada peningkatan kasus hubungan seks pranikah, kemudian kehamilan remaja, penyebaran penyakit menular seksual, pelecehan, dan kekerasan seksual. Pendidikan kesehatan reproduksi ini perlu diberikan sejak dini untuk mencegah berbagai permasalahan yang mungkin dapat terjadi pada anak. Ya, saat ini pendidikan kesehatan reproduksi di Indonesia masih belum memiliki kebijakan baku yang independen. Kemudian modul dan panduan pembelajaran tentang kesehatan reproduksi telah dibuat oleh kerjasama antara Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Agama, tetapi belum ada laporan tentang keefektifannya. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat juga telah dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan kesehatan reproduksi melalui media pembelajaran dan teknologi digital. Dari penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan ini, banyak laporan yang menunjukkan bahwa kurang optimalnya setelah pemberian pendidikan ini karena banyak anak-anak sekolah dasar yang telah mengenal hubungan pacaran, ya. Olehnya itu, literasi kesehatan reproduksi pada anak sangat penting dalam membentuk perilaku yang sehat. Ya, perlunya pembuatan modul pembelajaran digital dengan video animasi sehingga dapat memfasilitasi pemahaman anak terhadap kesehatan reproduksi. Ya, penggunaan media animasi dalam pembelajaran yang dibuat ini dapat memvisualisasikan materi yang sulit dipahami secara verbal. Ya, kemudian dengan menggunakan penggunaan multimedia website dalam pembelajaran memberikan fleksibilitas dalam akses dan efektivitas pembelajaran. Ya, pentingnya menggunakan multimedia website dan animasi ini karena tingkat penetrasi internet
dan teknologi informasi di Indonesia ini terus meningkat. Iya, penggunaan QR code pun dapat digunakan dalam mengakses modul yang dapat memberikan kemudahan dan konteks belajar yang tidak terbatas. Ya, modul pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik murid sekolah dasar seperti kecenderungan mereka dengan bermain, kemudian bergerak dan meniru, serta bekerja dalam kelompok. Sehingga dengan pengembangan model cerdas literasi digital kesan reproduksi berbasis multimedia animasi diharapkan dapat menjadi acuan sekolah dasar dan pusat kesehatan untuk mengajarkan pengetahuan dini tentang kesehatan reproduksi kepada anak. Ya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian yang pertama itu bagaimana konstruksi model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi sekolah dasar berbasis multimedia animasi. Kemudian bagaimanakah pengaruh model cerdas literasi digital berbasis multimedia animasi terhadap pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku murid sekolah dasar. Ya, tujuan dari penelitian terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya itu adalah untuk menemukan model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi berbasis multimedia animasi sebagai upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Tujuan khususnya terdiri dari 3. Yang pertama itu adalah melakukan konstruksi model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi, kemudian menganalisis pengembangan model, kemudian mengevaluasi pengaruh model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi berbasis multimedia animasi terhadap pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku murid SD. Ya, novelty dalam penelitian ini yang pertama adalah model cerdas visual spasial yang mengacu kepada teori multiple intelligence Garner terintegrasi QR code dalam modul literasi digital kesehatan reproduksi berbasis multimedia animasi belum pernah diterapkan di Indonesia, sehingga dengan adanya model cerdas ini dapat dinilai sebagai novelty dalam penelitian. Berikutnya adalah modul cerdas literasi digital kesehatan reproduksi ini berfokus pada pendidikan anak, guru, dan orang tua. Ini adalah novelty-nya. Ya, tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini saya kira tidak perlu saya paparkan karena waktu yang singkat. Bisa dilihat pada halaman-halaman yang terlampir. Ini kayak judul misalnya adalah tentang kesehatan reproduksi, terlampir pada halaman 10 dan seterusnya. Ya, kerangka teori pada penelitian ini kerangka teori yang diacu menggunakan modifikasi teori health belief model, kemudian teori perilaku Snenadu-Bekar, dan preset teori. Sehingga lahir kerangka konsep yang dapat dilihat pada gambar berikut. Ya, warna merah itu merupakan variabel bebas, yaitu model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi berbasis multimedia animasi. Kemudian variabel terikatnya itu terdiri dari pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku yang berwarna kuning. Kemudian variabel moderatornya itu adalah guru, orang tua, dan teman. Kemudian variabel perantaranya adalah fasilitas, akses media, dan peraturan yang dibuat pada model ini. Ya, definisi operasional terlampir pada halaman 53. Hipotesis pada penelitian ini yang pertama adalah terdapat pengaruh model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi berbasis multimedia animasi terhadap pencegahan penyakit reproduksi. Yang kedua adalah model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi sekolah dasar berbasis multimedia animasi efektif digunakan dalam upaya dini pencegahan penyakit reproduksi remaja. Berikutnya adalah ada perubahan pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku anak terhadap kesehatan reproduksi setelah pemberian model cerdas literasi digital kesehatan reproduksi sekolah dasar berbasis multimedia animasi ini. Ya,
metode penelitian. Yang pertama itu adalah jenis dan desain penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan studi mixed method. Mixed method kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan strategi pendekatan sequential exploratory. Kemudian pengembangan model cerdas literasi digital ke standar produksi ini diawali dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena. Yang kemudian tahapan ini disebut dengan tahapan 1 atau tahap konstruksi dan pengembangan model. Penelitian tahap 2 yaitu evaluasi pengaruh model cerdas terhadap pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku. Pada tahap ini merupakan penelitian kuantitatif menggunakan quasi eksperimen dengan pretest dan post-test with control group design. Ya, tahap 1 penelitian. Rancangannya itu terdiri dari 3 langkah. Langkah pertama itu adalah menggunakan Rapid Assessment Procedure yang disingkat RAP untuk memperoleh gambaran awal situasi masalah kesehatan produksi. Langkah kedua itu menggunakan metode FGD untuk merumuskan model yang akan dibuat berdasarkan temuan dari langkah pertama. Kemudian langkah ketiga dari tahap 1 ini adalah pembuatan dan pengujian model yang akan dibuat berdasarkan temuan dari langkah pertama dan langkah kedua. Waktu dan lokasi penelitian. Jadi penelitian tahap pertama ini direncanakan dilakukan pada bulan Juni hingga Desember 2023 yang dilakukan di Kota Makassar. Data dikumpulkan di sekolah dasar yang memenuhi kriteria inklusi dan secara acak dipilih untuk menjadi bagian dari sampel penelitian. Ini adalah kriteria inklusinya, yaitu yang pertama memiliki akses terhadap fasilitas teknologi yang diperlukan dan ketersediaan siswa yang mencukupi, memiliki kondisi fisik dan lingkungan sekolah yang baik, staf dan guru yang terlatih dalam bidang kesehatan, kemudian keikutsertaan orang tua dalam kegiatan sekolah dan tingkat partisipasi murid yang tinggi. Dalam hal ini SD Islam Atira 2 dianggap sebagai sekolah uji coba. Informan penelitian terdiri dari 6 murid dan 3 guru dari 3 sekolah dasar di Kota Makassar pada tahap wawancara mendalam, kemudian 2 ahli media, 2 ahli materi, dan 2 guru sekolah dasar pada metode FGD, pada FGD ya. Kemudian pada pengujian di SD Islam Atira itu seluruh murid kelas 5 yang terdiri dari murid berprestasi yang berada di peringkat 10 besar pada tiap kelas. Ya, alat dan instrumen. Yang pertama itu adalah panduan kuesioner dan panduan diskusi kelompok terarah wawancara mendalam, FGD dan uji coba modul, kemudian alat pendukung pengumpulan data seperti buku catatan, kamera, tape recorder, atau alat perekam sejenis untuk merekam suara informan, kemudian inform concern, berupa formulir permohonan kesediaan dan persetujuan menjadi informan. Semua ini terlampir di lampiran. Kemudian teknik pengumpulan data, langkah pertama itu RAP terlampir pada halaman 53, langkah kedua itu metode FGD terlampir pada halaman 55, langkah ketiga itu pembuatan dan pengujian model yang dibuat berdasarkan temuan dari langkah pertama dan kedua terlampir pada halaman 57. Ya, ini adalah prototipe bagaimana model atau modul yang dibuat. Ya, berbasis website. Di situ ada pretest dan soal post-test. Kemudian ada panduan penggunaan modul. Di situ ada modul belajar siswa, kemudian modul pendamping bagi orang tua, kemudian modul pendamping bagi guru. Nah, ini mungkin akan berkembang setelah nanti dilakukan langkah-langkah 3 langkah tadi ya. Ini cuma prototipe gambaran awal saja. Nah, kemudian setelah modul dibuat itu dilakukan uji TAM ya. Uji teknologi acceptance model. Jadi uji penerimaan terhadap model yang dibuat. Ini terlampir pada halaman 59. Ya, mohon maaf ini animasi yang akan ditampilkan pada modul ya. Ini animasinya. Assalamualaikum. Halo adik-adik. Berikut
budaya, sosial, dan HAM. Tema tersebut akan menampilkan 4 video dengan subtopik. Yang pertama, budaya dan norma. Yang kedua, peran media. Yang ketiga, kekerasan seksual. Dan yang keempat, kesetaraan gender. Selamat menyaksikan. Musuh, tembak di depan musuh. Aisyah, ambilkan air minum dong. Iya, Kak. Kenapa nak? Kok mukanya cemberut begitu? Sini duduk cerita sama ayah. Dari tadi, si kakak nyuruh-nyuruh terus. Sudah ditolongin, tapi gak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Aisyah, gorengin telur dong. Lapar nih. Apalagi sih, Kak? Maaf ya, Dek. Tadi kakak kasihkan main game. Kalau gitu, terima kasih ya, Mana. Lupa ya, tadi udah diambilin air minum. Tos dulu dong. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian semuanya sehat-sehat? Baik, Bu. Jadi, semua yang kalian sebutkan tadi adalah contoh media informasi dan komunikasi. Nah, media adalah salah satu jenis media yang banyak digunakan adalah media sosial. Nah, kalian harus mengetahui apa itu media sosial. Jadi, menyalahgunakan media sosial itu seperti apa, Bu? Jadi ini dipotong-potong dari video yang sudah saya buat. Halo sahabat, Kepanjangan. kekerasan seksual dapat terjadi di mana saja, bahkan di lingkungan terdekat. Masa materi yang tadi kamu tidak mengerti, Fatimah? Nanti sini aku ajarin. Aris, apaan sih? Pegang-pegang. Ah, Fatimah. Canda doang kok. Awas ya kamu, Aris. Aku laporin nanti kamu ke ibu guru. Teman-teman, hari ini pemilihan ketua kelas loh. Siapa nih yang mau mencalonkan? Aku mau mencalonkan. Memangnya cewek boleh jadi ketua kelas ya? Gak bisa lah. Perempuan kan. Assalamualaikum adik-adik. Sekarang kita akan belajar mengenai materi kesehatan reproduksi yang terdiri dari 3 subtema. Subtema yang pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Subtema yang kedua yaitu pubertas, dan subtema yang ketiga yaitu kesehatan organ reproduksi. Halo adik-adik, pada video ini kita akan mempelajari tentang nilai sikap dan keterampilan. Tahukah kalian bahwa nilai sikap dan keterampilan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, silakan kalian melihat cuplikan-cuplikan video berikut ini. 1. Pemahaman sikap dan nilai. Agar adik-adik mendapatkan kepercayaan dari orang lain. 2. Pengaruh teman sebaya. Artinya, kamu sarankan kegiatan lain yang tidak buruk tapi tetap asik. Ingatlah bahwa kamu selalu dapat mengubah pikiran dan berkata tidak, meski di awal kamu terlanjur setuju dengan ajakan dari teman. 3. Pengambilan keputusan. Dalam ujian nanti, makasih ya udah ingatin aku. Nah, adik-adik, itu merupakan salah satu contoh dalam kehidupan sehari-hari mengenai pengambilan keputusan. Adik-adik perlu ingat ya, harus lebih bijak dalam mengambil keputusan, agar tidak menyesal di kemudian hari. 4. Keterampilan komunikasi dan negosiasi. Menggunakan argumen-argumen yang dapat diterima. Keempat, tidak memaksakan salah satu pihak menyetujui kesepakatan. 5. Mencari bantuan dan dukungan. Untuk memahami mengenai cara mencari bantuan dan dukungan, simak cuplikan video berikut ini. Assalamualaikum, Mah. Kenapa pulang? Kok ada mama nangis? Mama, Rena takut, Mah. Tadi pulang sekolah, kakak-kakak yang tinggal di sana panggil Rena, Mah. Dan pegang paha Rena, Mah. Mama jangan marah ya. Mama jangan marah. Nggak apa-apa sayang, mama gak akan marah. Ya, ini bukan salah kamu. Cup. Nah, adik-adik, dari cuplikan tersebut, apakah kalian mengerti bahwa masalah apapun yang terjadi, jangan takut untuk melapor atau meminta bantuan dari orang-orang terdekat, khususnya orang tua. Dengan begitu, kalian akan diberi dukungan. Jadi, jangan takut bila orang tua kalian akan memarahi kalian, karena dengan meminta bantuan, maka masalah akan terpecahkan. Adik-adik, kalian telah menonton. Adik-adik, pernahkah mendengar frasa pengendalian diri atau kontrol diri? Kamu kembali ke kelas?
Terima kasih, Bu. Randy, aku minta maaf soal di kantin tadi. Seharusnya aku tidak boleh begitu. Dari ayah atau ibu kita. Sama halnya dengan seorang nenek, merupakan mama dari ayah secara biologis mendapatkan anak dari hasil perkawinannya, dan tinggal dengan istri dan anak-anaknya. Hai teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tentang narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, atau yang disebut nafza. Nah, apa sih nafza itu? Sebelum kita membahasnya, yuk kita simak video berikut. Komang, bagaimana tugasmu? Tugasku. Iya, itu tadi animasi yang akan dibuat, prototipenya berikut. Analisis data pada tahap 1 ini dari data yang diperoleh dari wawancara mendalam dan hasil FGD akan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis tematik, prosedurnya terlampir pada halaman 61. Data uji penerimaan modul menggunakan uji TAM dilakukan analisis deskriptif untuk memberikan gambaran komprehensif tentang persepsi dan tanggapan bagaimana penerimaan murid terhadap modul yang dibuat. Ya, penelitian tahap 2. Tahap 2 ini merupakan penelitian mengevaluasi model yang sudah dibuat. Rancangannya menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan kuasi eksperimen dengan pre-test and post-test with control group design. Jadi kelompok studi dibagi menjadi 2 yang terdiri atas kelompok intervensi menggunakan model cerdas yang dibuat. Kemudian kelompok kontrol itu menggunakan metode ceramah dengan panduan modul pendidikan kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah dasar MI dan sederajat yang telah dibuat oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama. Skema rancangannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ya, kemudian waktu dan lokasi penelitian pada tahap 2 direncanakan dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2024. 2 sekolah eksperimen akan dipilih secara acak dari sekolah dasar di Kota Makassar yang memiliki karakteristik serupa dengan sekolah uji coba. Dalam penelitian ini, SD Telkom dan SDIT Al-Fikri Makassar akan menjadi sekolah eksperimen. Populasi dan sampel. Populasi pada tahap 2 ini adalah seluruh murid kelas 5 sekolah dasar di Kota Makassar yang memiliki karakteristik serupa sekolah uji. Dikecualikan pada sekolah dasar yang telah menjalani uji penerapan model sebelumnya. Kemudian pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling, menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria khusus. Kemudian sampel yang diambil adalah murid-murid kelas 5 di peringkat 10 besar pada tiap kelas untuk memperoleh kelompok yang mewakili murid dengan prestasi akademik tinggi dalam populasi tersebut. Alat dan instrumen. Yang pertama itu adalah modul digital tentang kesan reproduksi murid kelas 5, guru dan orang tua yang telah dibuat. Kemudian yang kedua itu adalah modul PKR, pendidikan kesan reproduksi remaja tingkat sekolah dasar, MI dan sederajat. Kuesioner dan panduan pertanyaan wawancara, kemudian alat pendukung lainnya ya, seperti buku catatan, kamera, tape recorder atau perekam sejenis untuk merekam suara informan. Kemudian inform concern, formulir permohonan kesediaan dan persetujuan menjadi informan. Teknik pengumpulan data, langkah pertama itu melakukan pelatihan menggunakan model cerdas literasi digital kepada murid, guru, dan orang tua. Kelas 5 SD Telkom Makassar pada kelompok intervensi, sedangkan pada kelompok kontrol itu hanya memberi pelatihan kepada guru saja tentang literasi menggunakan modul pendidikan kesehatan reproduksi remaja tingkat sekolah dasar, MI dan sederajat SDIT Al-Fikri Makassar. Langkah kedua itu melakukan intervensi dan memantau kelompok kontrol yang diuraikan pada tabel di samping tabel ini. Kemudian langkah ketiga itu melakukan evaluasi hasil perlakuan dengan melihat pengetahuan, persepsi, sikap, dan perilaku anak tentang kesehatan reproduksi pada kelompok intervensi dan kontrol. Teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis univariat dan bivariat. Hasil analisis dinarasikan dan ditabelkan. Kemudian uji statistik tingkat kemaknaan digunakan alfa kurang atau sama dengan 0,05. Analisis univariat menggambarkan secara deskripsi untuk
perhitungan distribusi frekuensi, nilai minimum, rata, median, dan standar deviasi. Kemudian analisis bivariat untuk menguji kemaknaan perbedaan mean variabel sebelum dan setelah intervensi. Jika data berdistribusi normal digunakan uji parametric paired sample test, t-test. Kemudian perbandingan antar kelompok dilakukan uji analisis dengan independen t-test. Jika data tidak berdistribusi normal, maka uji statistik non-parametrik yang akan digunakan sebagai alternatif menguji perbedaan mean antara kelompok atau sebelum dan setelah intervensi. Kemudian uji non-parametrik yang dapat digunakan itu diantaranya adalah uji Wilcoxon-Sinet rank test untuk data berpasangan dan uji Mann-Whitney U-test untuk data tidak berpasangan. Ya, etika penelitian. Jadi penelitian ini akan diterapkan prosedur etik yang telah diatur oleh Komisi Etik Penelitian Kesehatan Universitas Hasanuddin. Proses pengujian penelitian dilakukan sebelum memulai penelitian. Alur penelitian. Tahap pertama itu ini pada gambar ini, kemudian tahap kedua seperti ini alurnya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kami mohon saran dan masukannya untuk bagusnya, kemudian matangnya penelitian yang akan dilakukan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.